Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita tentang masih persamaan eksponen. Ya, ini yang kedua kalinya Ibu memberikan video penjelasan tentang persamaan eksponen. Di sifat-sifat yang sudah kita catat kemarin itu sudah membahas 4 sifat ya. Yang pertama itu untuk A pangkat X sama dengan 1, kemudian A pangkat Fx sama dengan A pangkat B, kemudian ada A pangkat Fx dengan A pangkat Gx, kemudian ada A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx, dan yang kelima sekarang kita akan belajar bentuk ini ya. A pangkat A di sini itu A besar itu adalah konstanta. A pangkat Fx pangkat 2A ditambah B dengan A pangkat Fx ditambah C sama dengan 0. Jadi ini sebenarnya adalah bentuk dari persamaan kuadrat ya. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal saja langsung ya. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Jadi kita akan mengubah bagaimana caranya nanti bentuk dari persamaan eksponen yang seperti ini supaya bisa menjadi sebuah bentuk persamaan kuadrat. Kalau ini berarti nanti si A pangkat Fx-nya itu akan kita dimisalkan menjadi sebuah P gitu misalkan. Dengan P ini adalah sebuah huruf atau variabel baru. Nah, variabel baru inilah yang nanti akan kita cari hasilnya. Nah, sekarang sama seperti bentuk yang ini, kita akan ubah bagaimana caranya bisa berbentuk persamaan kuadrat ya. Di sini kita lihat ada contoh di sini. Ini berarti kan basisnya 2 ya, basisnya 2. Basisnya juga 2. Nah, sini juga 16. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya ini terpisah? Nah, ini kan kita maunya 2 pangkat X. Nah, supaya ada kuadratnya tentu kita keluarkan 2-nya. Jadi 2 pangkat X kuadrat. Nah, kalau kita masukkan kembali kan ini artinya tidak akan merubah ya. Tetap 2 pangkat 2X. Nah, kalau yang ini sekarang kita pisahkan juga 2 pangkat X tambah 3. Kalau tambah itu kan kalau pada sifat eksponen yang dulu itu artinya dikali. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 16 sama dengan 0. Nah, sekarang ini sudah mulai nih ada bentuk-bentuk persamaan kuadrat ya. Di sini udah ada kuadratnya. Nah, sekarang kita misalkan 2 pangkat X sama dengan P. Nah, kita ganti 2 pangkat X itu jadi P. Jadi P kuadrat dikurang P dikali 2 pangkat 3 ditambah 16 sama dengan 0. Nah, ini sekarang kita selesaikan yang 2 pangkat 3 ini bisa kita ubah jadi P kali 8 tambah 16 sama dengan 0. Nah, kita kedepankan 8-nya jadi P kuadrat kurang 8P tambah 16 sama dengan 0. Nah, ini sudah berbentuk persamaan kuadrat ya. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, bentuk persamaan kuadrat. Dimana di sini ada nilai A-nya yaitu 1. A itu kan yang ada di depan P kuadrat ini. Kemudian nilai B itu yang ada di depan A pangkat Fx-nya, berarti yang depan P, berarti B-nya adalah min 8, kemudian C-nya adalah positif 16. Masih ingat kan cara memfaktorkan persamaan kuadrat? Nah, ingat A dikali dengan C. Nah, A kaliin sama C dulu, hasilnya adalah 1 kali 16 adalah 16. Kemudian Anda cari berapa kali berapa yang hasilnya itu adalah 16, tapi kalau dijumlahkan itu nanti hasilnya adalah B sama dengan B min 8. Udah kebayang kan kira-kira apa? 4 dengan 4. Nah, tapi supaya negatif hasil penjumlahannya berarti min 4 dengan min 4. Nah, kalau dikali min 4 kali 4 hasilnya positif 16. Jadi kita peroleh bahwasanya P kalau kita faktorin hasilnya itu adalah min 4 dan min 4. Nah, jadi hasilnya P kurang 4 sama dengan 0 atau P kurang 4 sama dengan 0. Ini kan sama aja ya, berarti P-nya sama dengan 4, ini P-nya juga sama dengan 4. Nah, jadi hasilnya hanya satu, berarti P sama dengan
4. Apakah sampai selesai sini? Enggak, karena kan kita menentukan nilai X. Ini baru nilai P, bukan nilai X. Nah, kembali lagi, P itu tadi apa? 2 pangkat X. Nah, ingat lagi. Kita kembalikan ke sini. Kita cari 2 pangkat X sama dengan P-nya tadi kita dapat 4. Berarti berapa tuh X-nya supaya hasilnya 4? Nah, berarti X sama dengan 2. Oke. Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4 kan? Nah, jadi nilai X sama dengan 2. Itu dia ya. Contoh yang kedua. Nah, ini gimana caranya? Sekarang kita cobakan ya. 3 pangkat 2X kurang 3 pangkat X tambah 1 kurang 10 sama dengan 0. Ini udah kebayang ya, pasti ini 2-nya dipisah. Jadi 3 pangkat X pangkat 2 dikurang 3 pangkat X kali 3 pangkat 1. Nah, ini ingat kalau tambah berarti dikali ya, berdasarkan sifat eksponen. Nah, sekarang bisa kita lihat yang bisa kita misalkan di sini adalah 3 pangkat X sama dengan P. Nah, misalkan 3 pangkat X sama dengan P. Kita ganti sekarang 3 pangkat X jadi P. P kuadrat kurang P kali 3 kurang 10 sama dengan 0. Nah, ini kita percantik jadi bentuknya P kali 3, 3P kurang 10 sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Nah, sebelum memfaktorkan, kita tentukan dulu nilai A dan B-nya ya. A-nya berapa? 1, B-nya min 3, C-nya min 10. Angkanya sama, kita kaliin, hasilnya adalah min 10. Sekarang Anda cari berapa yang dikali hasilnya min 10, tapi kalau dijumlahkan hasilnya min 3. Nah, pasti adalah 2 kali 5. Nah, salah satunya harus negatif, berarti min 5, supaya hasilnya min 3 nanti ya. Jadi, sekarang kita faktorkan, berarti hasilnya adalah P tambah 2, P kurang 5, sama dengan 0. Berarti P yang pertama sama dengan min 2, P yang kedua adalah P sama dengan 5. Gue langsung aja ya, karena pasti Anda sudah mengerti kenapa ini min 2, kenapa 5 ya. Karena ini kan dipindah keluar ya. Kalau dia dipindah sebelah kiri tentu jadi positif atau jadi lawannya lah. Nah, sekarang kita ganti P-nya 3 pangkat X. Nah, sama dengan min 2. Ada nggak nilai 3 pangkat berapa yang hasilnya negatif? Nggak ada kan? Perpangkatan itu hasilnya akan selalu positif, nggak pernah negatif. Mentok-mentok paling rendah itu pecahan kan? Berarti ini bukan ini. Berarti ini tidak termasuk ke penyelesaian. Berarti ini nggak bisa diterima kalau yang ini ya. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. P sama dengan 5. Nah, bisa Anda tebak nggak kira-kira berapa tuh yang hasilnya kalau 3 pangkat X yang hasilnya 5? Ada nggak? Ada nggak 3 pangkat berapa yang hasilnya 5? Agak membingungkan juga ya. Nggak ada ya? Nah, berarti ini juga nggak ada hasilnya ya. Berarti X sama dengan berapa? Supaya hasilnya 5, masih tanda tanya ya. Jadi, ini kita gantung aja dulu ya. Mungkin aja sih ada 3 pangkat berapa yang hasilnya 5, tapi mungkin berkoma kayaknya, atau berupa bentuk akar atau pecahan mungkin pangkatnya ya. Baik, sekarang kita lanjut. 1/5 pangkat 2X kurang 8/5 pangkat X tambah 15. 1/5 pangkat 2X kurang 8/5 pangkat X tambah 15 sama dengan 0. Nah, sekarang ini karena bentuknya pecahan, berarti kita pisahin dulu 1/5 pangkat X dulu kayak gini, baru pangkat 2. Kurang nggak mau berarti kan? Sama aja nanti hasilnya. 8 kali 1/5 pangkat X tambah 15 sama dengan 0. Nah, berarti yang kita misalkan di sini adalah 1/5 pangkat X itu sama dengan P. Nah, jadinya ini P pangkat 2 dikurang 8 kali P tambah 15 sama dengan 0.
Nah, oke, ini langsung aja. A-nya berarti 1, B-nya berarti min 8, C-nya berarti 15. Nah, kita kaliin. Hasilnya adalah 15. Dicari tuh berapa yang hasilnya kalau dikali itu 15, tapi kalau dijumlahkan jadi min 8. Nah, berarti 3 sama 5 ya. Min supaya nanti jadi kalau dikali positif, kalau dijumlah jadi min 8. Jadi hasil pemfaktorannya adalah P min 3 dan P min 5 sama dengan 0. Nah, berarti P yang pertama adalah 3, P yang kedua adalah 5. Nah, ini atau ya, yang kayak gini tuh ini atau ya. Takutnya kalian pada bingung di apa artinya atau. Baik, sekarang kita ganti sekarang 1/5 pangkat X tadi P-nya kan 3. Ada nggak hubungan 5 sama 3 kalau yang dipangkatin? Nggak ada kan? Nah, berarti ini nggak. Sekarang 1/5 pangkat X sama dengan 5. Oh, ini bisa lah kira-kira ya. Kira-kira apa tuh? Kita ubah dulu. 1/5 pangkat X itu kan berarti 5 pangkat min X, ya nggak? Berdasarkan sifat eksponen yang lalu. Nah, ini berarti 5. Nah, berarti supaya jadi 5 berarti min berapa tuh? Berarti supaya ini kan di sini berarti pangkatnya 1 kan? Berarti min X itu sama dengan 1. Nah, ini min X-nya berarti sama dengan 1. Berarti X sama dengan min 1. Jadi nilai X adalah min 1. Itu dia. Oke. Bisa ngerti ya. Kita lanjut contoh yang ketiga. Nah, ini ada 8 pangkat X kurang 2 pangkat 2 kurang 3X sama dengan 3. Nah, ini basisnya pasti 2. Kita ubah dulu jadi basis 2. Nah, jadi bentuk kayak gini. Nah, yang ini kita pisah. Dibagi berarti ya. Dibagi itu per ya. 2 pangkat 3X sama dengan 3. Nah, sekarang yang ini 2 pangkat 3X ini kan ada pecahan, sedangkan yang ini bukan pecahan. Nah, berarti harus kita gimana caranya yang pecahan ini hilang gitu, biar sama-sama semuanya. Kalau pecahan ya pecahan semua, kalau salah satu hanya salah satu berarti salah satu pecahan ini harus hilang. Coba kita kali dengan 2 pangkat 3X semua suku ya. Jadi yang ini 2 pangkat 3X kali 2 pangkat 3X. Yang ini juga 2 pangkat 3X kali 2 per 2 pangkat 3X. Yang ini juga 3 kali 2 pangkat 3X. Ini habis ya. Nah, yang ini sekarang kita lanjut. Nah, 2 pangkat 3X kali 2 pangkat 3X artinya kan 2 pangkat 3X tambah 3X gitu bukan? Nah, kalau yang ini berarti kurang 2 sama dengan kalau ini 3 kali 2 pangkat 3X ya. Nah, sekarang yang ini 2 pangkat 6X kurang 2 sama dengan 3 kali 2 pangkat 3X. Nah, berarti di sini kayaknya yang dimisalkan itu nanti adalah 2 pangkat 3X. Nah, berarti ini harus diubah nih jadi 2 pangkat 3X pangkat 2. Sama nggak artinya? Sama kan? 3X kali 2 kan jadi 6X juga. Nah, kurang, ini kita pindahin 2 pangkat 3X kurang 2 sama dengan 0. Nah, jadi sekarang baru kita misalkan, berarti yang dimisalkan di sini adalah misalkan P-nya adalah 2 pangkat 3X. Berarti ini P kuadrat kurang 3P kurang 2 sama dengan 0. Jadi kalau kita faktorin, Ibu langsung aja ya. Kayaknya Nanda pasti udah ketebak nih berapa nih P-nya. Nah, ini kan 1 kali min 2 hasilnya. Kak, coba cari min yang dikali itu min 2, tapi hasil jumlahnya jadi min 3. Nah, ini 1 sama 3 kan? Enggak ding, 1 sama 2 ya. 1 sama 2 karena tadi 2 ya. Nah, 1 sama 2 supaya nanti jadi ini berarti salah satunya min, ya enggak? Wait, tunggu dulu ya. 1 ini iya, tapi dia positif ya. Kita ada yang salah soal? Enggak kan? Di sini negatif kan ininya. Oh ya, 2 pangkat 2 tadi ya. Sorry, 2 pangkat 2. Berarti di sini 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. Berarti sini 4 ya. Hampir Ibu salah. Berarti
min 4 ya. 4. Nah, berapa tuh? Berarti 1 sama 3 ya. Berarti 1 sama 3 supaya negatif berarti 1 sama 4. 1 sama 4 berarti yang negatif adalah si min 4. Nah, pas ya. Jadi 1 kali min 4 min 4, 1 tambah min 4 min 3. Jadi positif 1 dengan negatif 4. Jadi P yang pertama adalah min 1, P yang kedua adalah positif 4. Nah, ini udah pasti bukan ya, bukan. Karena nggak ada hasil 2 pangkat 3x berapa tuh yang hasilnya min 1. Nggak mungkin kan hasil pangkat yang ada negatif. Sekarang yang ini kita ubah. P-nya jadi 2 pangkat 3x sama dengan 4. Nah, kita ubah 4 itu jadi 2 pangkat 2. Nah, jadi 2 pangkat 2. Jadi sekarang kita yang punya adalah 3x sama dengan 2. Jadi x sama dengan 2 per 3. Itu dia jawabannya. Ya, mohon maaf kalau ini adalah tugas yang kelima yang bisa Anda kerjakan. Nomor 1 sampai 5, silakan Anda tentukan nilai X dari persamaan eksponen berikut. Kemudian setelah dikerjakan, silakan Anda kumpulkan di Google Classroom seperti biasa ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Anda bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.